Pada sebuah pagi hari di dalam kelas, para siswa tengah melakukan pengoreksian jawaban ulangan matematika. Setiap siswa menyebutkan jawaban di setiap soalnya. Ketika pengoreksian tengah berlangsung, tiba-tiba saja seorang pemuda bernama Yeon Si-eun menggebrak meja. Para siswa yang mendengar Yeon Si-eun menggebrak meja, mereka semua langsung terdiam dan seketika ruangan itu pun menjadi hening. Berbarengan dengan itu, Yeon Si-eun langsung mengepalkan pensil yang ada di tangannya dan Yeon Si-eun langsung berdiri dan berjalan ke arah seorang pemuda bernama Yong Bin dan memukulnya menggunakan buku. 13 hari sebelumnya, scene pun dialihkan kepada Yeon Si-eun atau kita sebut saja untuk kedepannya Yeon Si datang ke sekolah ketika pagi hari buta. Setibanya di kelas, Yeon Si langsung membuka gorden kelasnya lalu duduk di kursinya sambil membuka buku untuk belajar dan mengerjakan latihan soal. Sampai acuh tak acuh dengan situasi kelas di saat siswa lainnya tengah sibuk berinteraksi. Ketika kelas sudah masuk, guru matematika mengumumkan pemenang dalam kompetisi matematika dan diberikan penghargaan. Yeon Si dan Yong Bin adalah pemenangnya dan mendapatkan penghargaan karena sudah menjadi juara satu. Satu kelas memberikan tepuk tangan untuk keduanya. Mereka berdua maju ke depan saat dipanggil oleh wali kelas. Yeon Si kembali untuk duduk di mejanya. Di saat jam istirahat, siswa lain sibuk untuk mengobrol bersama teman-temannya. Tetapi Yeon Si memilih untuk belajar. Yong Bin menertawakan temannya yang membuat video joget dan ia membuli temannya itu. Yong Bin meminta sepatu temannya dan ia melemparkan ke Yong Si yang tengah belajar. Yong Si yang tak terima langsung menatap Yong Bin dengan tatapan yang kesal. Sembari mengucapkan dengan dingin, lain kali hati-hati. Yong Bin menghampiri Yong Si dan mengatakan apa yang harus diwaspadai. Yong Bin duduk di depan Yong Si lalu menjelaskan bahwa orang-orang saat membenci Yong Si karena semua kata-kata yang ia keluarkan terdengar menjengkelkan. Mereka berdiam dan saling bertatapan. Sementara itu, orang-orang dari tim baseball tiba-tiba saja datang ke kelas mereka sembari menanyakan seorang siswa bernama An Suho. Salah satu siswa yang duduk di depan Suho membangunkannya yang sedang tidur. Suho pun kemudian bangun dan menanyakan kepada temannya itu apakah sudah jam makan siang. Orang-orang dari tim baseball tersebut menanyakan kepada Suho apakah kamu yang memukul Naen. Suho pun menjawab Daen, Linaen, Park Naen. Lalu dari salah satu anggota baseball itu menjawab itu Son Naen dan Suho tidak merespon apa-apa. Ia menanyakan ke rekan bangku di depannya apa menu makan siang hari ini. Lalu temannya pun menjawab babi goreng. Suho menjawabnya, bagus, aku menyukai protein. Berbarengan dengan itu, anggota baseball itu pun langsung menyerang Suho. Salah satunya melayangkan tongkat baseball kepada Suho. Langsung saja Suho menghindari dengan segera. Suho menghindar dan menyerang balik. Suho memukul serangan itu menggunakan buku berwarna hijau yang ia ambil dari salah satu meja. Di saat para siswa menyingkir, Yeon Si masih duduk di mejanya sambil menontonnya. Anggota baseball melempar tongkatnya dan mengenai papan. Suho kesal karena itu sudah di luar batas. Ketika ia akan dipukul oleh anggota tersebut, ia membalasnya dengan satu kali pukulan yang membuat anggota baseball itu terkapar seketika. Setelah selesai, Suho menyuruh para tim baseball untuk diobati. Lalu ia mengambil kotak pensil milik Yeon Si yang ia jatuhkan sambil meminta maaf. Sesampainya Yeon Si di rumah, ia melihat sang ayah yang sedang menelepon lalu sang ayah mematikan ponselnya ketika Yeon Si datang. Ayahnya menceritakan kalau ia baru saja ditelepon oleh gurunya. Yeon Si mengeluarkan penghargaan yang ada di dalam tas. Sang ayah berterima kasih kepada Yeon Si karena sudah membuatnya bangga. Saat Yeon Si sedang belajar, sang ayah menghampirinya ke kamarnya berpamitan untuk pergi. Keesokan paginya Yeon Si masuk ke dalam kelas dan terdengar suara ngorok yang begitu tarik. Ia melihat Suho sedang tidur di atas meja, kemudian menyalakan lampu, membuat Suho terbangun dan Yeon Si membuka jendela. Seseorang membuang baju olahraga di tempat sampah toilet. Para siswa berganti pakaian saat olahraga. Yeon Si mencari baju olahraganya, tetapi tidak ada. Kemudian ia menatap Yong Bin di belakangnya, dan para siswa sedang berlari di lapangan. Semua orang sudah sampai di garis finish dengan waktu yang cepat, tapi Yeon Si masih berada di belakang. Para siswa yang sedang beristirahat melihat yang lain masih berlari termasuk Yeon Si. Suho melemparkan sepatunya ke salah satu siswa karena sudah mengejek Yeon Si.
Lee Jung-chan berinisiatif mengambilkan sepatu milik Suho. Guru olahraga menyuruh Yongsi untuk melatih stamina, kemudian menyuruh yang lain untuk membawa Yongsi ke ruang UKS. Yongbin dan rekan lainnya menghentikan ucapan yang mengejek Yongsi saat melihat Yongsi datang. Yongsi mendekati Yongbin, kemudian menyuruhnya untuk berhenti mengganggu dirinya. 나 방해하지 말라고. Han Tae-hun mencekik leher Yongsi yang akan pergi dan mendorongnya ke dinding. Yongbin mengancam Yongsi kalau ia akan membunuhnya. 울지 마. 너는 뒤진다. Yongsi dan Hai Tae-hun melepaskan cekekannya saat guru datang, dan ia memberitahu kalau itu hanya bercanda. Sepulang sekolah, Yongsi menghangatkan makanan dan memakannya. Lalu Yongsi belajar menggunakan video tutor. Yongsi membuka pintu karena bel berbunyi. Ternyata yang datang adalah Suho yang mengantarkan makanan untuknya. Yongsi mengatakan kalau ia tidak memesan makanan. Suho menanyakan apakah ini apartemen Dongbaek 102. Yongsi memberitahu kalau ini gedung 101. Suho meminta segelas air kemudian masuk ke dalam rumah Yongsi. Yongsi mengambilkan air dan gelas. Suho menyuruh Yongsi untuk melanjutkan belajarnya dan ia pergi. Keesokan harinya, guru masuk ke dalam kelas dan membawa seorang murid. Lalu murid itu memperkenalkan diri. Yongbin dan yang lainnya mendekati Bum Seok yang duduk di mejanya. Yongbin menanyakan dari mana asalmu. Lalu Bum Seok menjawab kalau ia pindahan dari SMA Munggang. Yongbin langsung mengucapkan keluargamu pasti kaya. Jika kau dari Munggam, kau pasti kenal dengan Jiwon. Lalu Bum Seok menjawabnya kalau ia tidak mengenalnya. Yonsi datang ke mejanya dan menyuruh Yongbin untuk pergi dari mejanya. Karena Yongbin tidak mau pergi, Yongsi mengambil pulpen di mejanya dan memainkannya sambil menatapnya dengan tajam. Yongbin lalu berdiri. Suho yang sedang tidur jadi terbangun dan menghentikan mereka. Saat malam hari, Yongbin mendatangi klub untuk minum bersama teman-temannya dan menggibahkan Yongsi. Karena Yongsi sulit diganggu, Yongbin dan lainnya mempunyai ide untuk mengganggu Yongsi dengan merencanakan membuat nilai Yongsi menjadi jelek. Di sisi lain, Yongsi sedang mengikuti kelas dan Jeon Seok Dae datang ke klub malam, memberikan sebuah kantung ke Yongbin dengan berkata dari Cheonan dan $100 untuk jaraknya. Kemudian ia pergi setelah diberikan uangnya. Yongbin mengikuti Jeon Seok Dae dan menanyakan efek fentanyl pada kulit. Jeon Seok menjawab ini tidak akan sekuat itu, tapi itu akan membuatmu merasa pusing, bosan, dan mengantuk, dan meminta Yongbin untuk tidak menggunakannya berlebihan. Ketika Yongbin menanyakan kenapa tidak boleh berlebihan, Jeon Seok hanya terdiam dan langsung meninggalkan ia. Di malam hari, Yonsi yang sedang berada di dalam bus, ia membalas pesannya. Yonsi menghentikan langkahnya saat kedua orang menghalanginya dan menyuruh mengambil barang perempuan yang ditawari oleh kedua orang itu. Yonsi menyuruh mereka untuk menyingkir. Karena mereka tidak mau menyingkir, Yonsi mengeluarkan pulpennya. Jeon Seok datang dan menyingkirkan kedua orang tersebut dan menyuruh Yonsi untuk pergi. Satu hari sampai ujian tiba, para siswa di kelas sedang mengerjakan soal. Yongbin datang telat dan meletakkan tasnya di kursi. Kemudian ia memanggil Bum Seok. Ia memberitahukan kalau wali kelas memanggilnya. Yongbin memberikan minuman kepada Bum Seok dan kemudian ia duduk di kursi dan berkata, sepertinya kau mengalami masa sulit saat berada di Munggang. Kau dibully kan? Yongbin bisa mengetahui itu semua karena semalam Yongbin langsung menanyakannya langsung kepada Jiwon. Yongbin menyuruh Bum Seok untuk duduk di sebelahnya dan memberitahu kalau ia akan menjaga rahasia dari Yongbin. Tetapi ada syaratnya, yaitu 이게 뭐야? 받아. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan para siswa yang tengah mengerjakan soal ujian. Bum Seok menepuk leher Yongsi yang duduk di depannya. Dan tentu fentanyl menempel di leher Yongsi. Tiba-tiba penglihatan Yongsi mulai kabur dan mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Kemudian Yongsi berdiri dan pergi meninggalkan kelas untuk ke kamar mandi. Sesudah mencuci muka, Yongsi kembali ke kelasnya. Di bangkunya, ia mengambil fentanyl yang ada di lehernya kemudian menampar pipinya berkali-kali. Nah, ketika saat melakukan koreksi jawaban ujian, Yongsi langsung mengebrak mejanya. Ia menatap kepada Bum Seok dan Bum Seok pun langsung menoleh matanya ke arah Yongbin. Yongsi langsung berjalan ke arah Yongbin dan Yongsi langsung mengambil buku dari salah satu meja dan kemudian menancapkan ballpoint itu ke tangan Han Tae-hun dan memukul Yongbin dengan menggunakan buku berkali-kali.
Situasi kelas hening dan mencekam. Siswa-siswa hanya terdiam melihatnya. Yeonsi mengatakan kepada Yongbin yang sudah tergeletak di lantai dengan keadaan yang berdarah, "Aku sudah memintamu untuk berhenti." Nah, ketika Yongsi akan menginjak-injak Yongbin, tiba-tiba saja Suho mendorong Yongsi yang akan menginjak muka Yongbin itu. Suho memberitahukan bahwa Yonsi sudah kelewatan batas. Lalu Yonsi pun bangun dan melemparkan kotak pensil miliknya kepada Suho. Kemudian ia mengangkat kursi dan menyerang Suho. Cerita film ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Suho yang memberitahu kepada Yonsi bahwa dirinya sudah kelewatan batas. Yonsi yang tak terima akan tindakan Suho kepada dirinya langsung melemparkan kotak pensil miliknya kepada Suho. Kemudian ia mengangkat kursi dan menyerang Suho. Suho menghindari Yonsi saat menyerangnya menggunakan kursi. Yonsi sangat emosi dan tak bisa terkontrol. Suho sudah meminta Yonsi untuk berhenti, tapi ia tidak meresponnya dan terus-menerus menyerang Suho. Suho mengatakan, "Hentikan, kau gila ya, aku bisa memukulmu secara nyata." 안해 미친놈아 어? 너 그러다 진짜 한 대 맞는다 응? Yonsi hanya terdiam lalu melanjutkannya lagi melawan Suho dengan menggunakan kursi. Lalu Suho melayangkan 1 kali pukulan kepada Yonsi. Menerima critical hit tersebut, Yonsi masih tetap ingin melawan Suho. Saat ia ingin mengangkat kursi, tiba-tiba saja wali kelas datang menghampiri mereka. Suho menjelaskan apa yang sedang terjadi. Suho meminta maaf ke wali kelasnya dan menyuruh Yonsi untuk meminta maaf juga, tetapi ia tak melakukannya. 정말 죄송합니다 빨리 사과드려 Sepulang sekolah, Yongsi dan wali kelasnya mengunjungi Yongbin di rumah sakit. Yongsi meminta maaf kepada ibu Yongbin, tetapi sang ibu tidak terima dengan kelakuan Yongsi kepada anaknya, sekaligus memarahi Yongsi secara habis-habisan. 뭐 이런 게 다 있어. 너 내가 소년원에 보낼 거니까 그렇게 알고 있어. Yongsi mengeluarkan bukti fentanyl dan memberitahu kalau Yongbin itu menempelkan ini di lehernya. Pada awalnya, Yongbin mengelak kalau itu bukan dia yang melakukannya. Ia meminta bukti kalau memang ia pelakunya. Yongsi langsung mengeluarkan semua barang yang berada di dalam tas milik Yongbin, yang ternyata di dalam tas tersebut ada fentanyl. Scene pun dialihkan kepada wali kelas yang sedang berbincang dengan ibu Yongbin dan membahas untuk memindahkan Yongbin ke sekolah lain. Karena komite kekerasan di sekolah sudah tidak bisa menangani kasus Yongbin. Yongbin yang mendengar perbincangan ibunya dengan wali kelas terlihat begitu memiliki dendam yang mendalam terhadap sang pria culun yang sudah mengirimnya ke rumah sakit. Sementara itu, sesudah menjenguk Yongbin, Yonsi kembali ke apartemennya. Di sana, ia disambut oleh sang ayah. Sang ayah menanyakan kepada Yongsi karena ia pulang dan kondisi berantakan. Ayahnya mengira ia hari itu pingsan lagi. Tetapi Yongsi mengatakan bahwa ia tidak pingsan. Lalu ia pergi untuk memasuki kamarnya. Sang ayah menanyakan apakah ia baru saja berkelahi. Namun Yongsi hanya menghela nafasnya dan sang ayah langsung pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Yongsi sedang sibuk di bangkunya. Lee Jung Chan dan Hae Tae Hun menghampiri Yongsi untuk menantang dan mengancamnya. Yongsi langsung membawa keduanya untuk keluar. Siswa lainnya dan juga Bum Seok mengikuti ketiganya. Saat sudah sampai di kamar mandi, Yongsi langsung mengunci pintu dan mendekati keduanya sambil memainkan pulpennya. Lee Jung Chan dan Hee Tae Hyung melangkah mundur seolah sangat ketakutan. Yongsi menghentikan langkahnya dan meminta kepada Lee Jung Chan dan Han Tae Hun untuk tidak mengganggunya lagi. 말하자 부탁이다 Setelah urusan Yonsi beres dengan kedua kroco itu, Yonsi pun memutuskan untuk kembali ke kelasnya guna kembali belajar. Rombongan teman sekelasnya datang dan menanyakan tentang kejadian di dalam toilet. Tetapi Yonsi tidak memberikan jawabannya. Ia hanya menjawab, "Apakah kamu dekat denganku?" Lalu ia melanjutkan jalan ke kelasnya. Setibanya di kelas, ia langsung duduk dan fokus pada bukunya. Tak lama dari itu, Suho datang dan menanyakan keberadaan yang lain kepada Yonsi. Tetapi Yonsi hanya diam saja tak menjawabnya. Scene pun dialihkan kepada Jeon Seok yang sudah berada di rumah sakit untuk menjenguk Yongbin. Jeon Seok menanyakan kepada Yongbin siapa itu dan berapa banyak yang akan kau bayar.
Yongbin menjawab, teman kelasku. Jeonsok menyuruh Yongbin untuk meminta pertolongannya. Malam hari pun tiba. Yeonsi berada di dalam bus untuk pulang dan suara klakson yang berisik mengganggu Yeonsi. Lalu ia menengok ke arahnya dan ternyata itu adalah Suho yang sedang menaiki motor. Suho menanyakan kepada Yeonsi dengan mengatakan, akan kemana kau pergi? Lalu Yeonsi menjawab, aku akan pergi ke apartemenku. 집. Melihat kehadiran Suho, Yeonsi pun sekaligus meminta maaf akan tindakannya kemarin yang menyerang Suho secara membabi buta. Mendengar perkataan Yeonsi, Suho hanya menjawab, jika kau menyesal, traktir aku makan kapan-kapan. Ucap Suho sembari memacu skuternya menjauh dari Yeonsi. Dan ya, dari sinilah hubungan persahabatan atau pertemanan antara mereka berdua pun semakin dekat. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Kim Won Seok yang gelisah karena kalah dan kehabisan uangnya sebab bermain kakek Zeus. Nah, dikarenakan kehabisan uang inilah ia pun meminjam uang kepada Jeon Seok. Sesudahnya, Jeon Seok dan rekan-rekannya menemui Yongbin. Sepulang sekolah, Bom Seok menghampiri Yeonsi dan mengajaknya untuk berbincang-bincang. Yeonsi yang mengetahui niat Bom Seok ini hanya mengucapkan, kau tak perlu memenangkan hatiku dan aku tidak akan menerima permintaan maafmu. 너 나한테 잘 보일 필요 없어. 네 사과 받아줄 생각도 없고. Ucap Yeonsi sembari pergi meninggalkan sang pria culun berkacamata ini. Akan tetapi ketika Yeonsi baru saja keluar dari gerbang sekolahnya, ia tiba-tiba saja menghentikan langkahnya ketika Yeonsi melihat Yongbin. Namun ketika Yeonsi akan kembali pergi, tiba-tiba saja Jeon Seok menghadangnya. Di sini Jeon Seok Dae langsung menampar wajah Yeonsi dengan keras dan meminta Yeonsi untuk mengikuti mereka. Melihat kejadian itu, Bom Seok kembali ke kelasnya untuk membangunkan Suho. Ia memberitahu kalau Jeon Seok membawa Yeonsi dan juga menyuruh Suho untuk menolongnya. Awalnya sih Suho menolak membantunya karena menurut Suho dia tidak memiliki waktu untuk menolong Yeonsi karena Suho memiliki kerja paruh waktu sekarang. Namun di sini Bom Seok benar-benar memohon-mohon kepada Suho dan berjanji kepada Suho bahwa dirinya akan membayar upah Suho 2 kali lipat dari gaji bulanannya. Suho yang mendengar hal itu tentu dong langsung menyetujui permintaan dari Bom Seok. Sementara itu kita diperlihatkan Yeonsi yang didorong ke tembok dengan sangat keras oleh Jeon Seok. Jeon Seok, Yongbin dan rekan-rekannya membuat rencana untuk menghabisi Yeonsi saat ini juga. Yeonsi mengamati keadaan sekitar dan ia membuat rencana untuk melawannya. Ia langsung mengeluarkan pulpen dan akan menyerang Jeon Seok. Tetapi Jeon Seok dapat menahan serangan Yeonsi dengan tangannya begitu mudah. Dengan cepat, Yeonsi langsung mengambil pot bunga dan memukul kepala Jeon Seok dengan sangat keras. Yongbin dan rekannya pun dilempari pasir oleh Yeonsi. Yongbin hendak melawan, tapi Yeonsi langsung menendang ember yang membuatnya terjatuh. Yeonsi meminta Lee Jung Chan dan Han Tae Hoon untuk menyingkir karena menghalangi jalannya. Namun ketika Yeonsi akan pergi, Jeon Seok langsung menyergap Yeonsi dari belakang dan membantingnya. Melihat keadaan Yeonsi yang sudah tak berdaya, Yongbin langsung meminta Jeon Seok mengambil alih dan ia menendang perut Yeonsi berkali-kali. Han Tae Hoon menahan tangan Yeonsi, dengan cepat Yongbin langsung menginjak tangannya. Suho akhirnya datang. Ia menyerang Yongbin dan mengelurkan tangannya kepada Yeonsi. Jeon Seok yang sudah sangat marah langsung menyerang Suho dan mereka berdua pun terlibat dengan perkelahian yang sangat epik, luar biasa lah pokoknya. Melihat Yeonsi, Yongbin pun menyuruh yang lainnya untuk menangkap Yeonsi. Yeonsi melindungi badannya saat Yongbin, Lee Jung Chan, dan Han Tae Hoon menendangnya. Namun untungnya Bom Seok yang datang pada waktu yang pas langsung mendorong Yongbin yang akan memukul Yeonsi menggunakan botol. Berbarengan dengan kemunculan Bom Seok, Jeon Seok dan teman-temannya pun seketika pergi meninggalkan tempat perkelahian. Yeonsi meminta Yongbin untuk menyudahi agar tak mengganggunya, tetapi Yongbin hanya diam saja.
Dan ya pada akhirnya Yeonsi, Suho, dan Bum Seok meninggalkan Yongbin yang masih berada di tempat perkelahian seorang diri. Sementara itu Suho yang kelaparan sehabis berantem mengajak Bum Seok dan Yeonsi untuk makan bersama. Awalnya sih Yeonsi menolak ajakan Suho untuk makan bersama. Akan tetapi setelah Suho membujuk-bujuk Yeonsi dengan sangat kuat, pada akhirnya Yeonsi pun tidak memiliki pilihan lain selain ikut makan-makan bersama mereka. Cerita film ini dilanjutkan pada sebuah markas yang kita diperlihatkan seorang laki-laki bernama Kim Gil-soo yang mengumpulkan Jeon Seok, Yong Yi, dan rekannya. Ia menanyakan kepada mereka semua kenapa hal itu dapat terjadi. Lalu Yong Yi pun menjawab bahwasalnya Yongbin adalah sepupu dari Jeon Seok. Dia dipukuli oleh seseorang. Kim Gil-soo memukuli Jeon Seok hingga ia terjatuh. Lalu Kim Gil-soo mengeluarkan kayu yang ada di tangannya dan memukul tangan Jeon Seok yang tidak bekerja dengan baik dan malah membantu Yongbin. Di sisi lain, Yeonsi, Suho, dan Bum Seok tengah bermain biliar. Setelah selesai bermain biliar, Yeonsi dan Bum Seok bersiap-siap untuk pulang. Tetapi Suho menghalangi mereka. Di sini Suho meminta Yeonsi untuk bermain sekali lagi. Sepulang dari bermain biliar, Suho mengajak Yeonsi untuk minum-minum. Akan tetapi Yeonsi menolak ajakan dari Suho karena mempunyai jadwal lain. Mendengar hal itu, Suho dan Bum Seok pun terpaksa melanjutkan pergi minum bersama tanpa Yeonsi. Sementara itu, Jeon Seok berada di rumah sakit. Yongbin yang melihat kehadiran Jeon Seok langsung menghampiri dirinya dan duduk di sebelahnya, serta menanyakan apa yang terjadi dengan lenganmu. Jeon Seok hanya diam dan memalingkan wajahnya ke sudut lain. Tiba-tiba Kim Gil-soo yang duduk di depan Yongbin menjawab, "Itu karena kau, Yongbin." Lalu Yongbin bertanya, "Maaf, kamu siapa?" Dan Gil-soo pun hanya menjawab, "Kamu tidak perlu tahu, aku perlu meminta bantuanmu." Di malam itu hujan turun. Yongsi memutuskan pergi ke supermarket untuk membeli payung. Yeonyi juga berada di supermarket. Yeonsi dan Yongyi saling bertatapan. Saat Yongyi melambaikan tangannya pada Yeonsi, Yeonsi hanya melihatnya dan pergi membayar ke kasir. Melihat seorang wanita yang akan menghampirinya, Yongyi langsung pergi dan menghampiri Yongsi yang sedang membayar di kasir. Mereka keluar bersama. Yongsi mengabaikan Yongyi dan pergi dari sana memakai payungnya. Yongyi mengejar Yongsi kemudian mengajaknya makan. Scene berpindah ke rumah makan. Yongyi tengah makan dan Yongsi meminta izin untuk pergi meninggalkannya. Tapi Yongyi tidak memperbolehkannya karena ia tidak bisa makan sendiri. Selesai makan, Yongyi mengeluarkan kedua HP-nya dan meminta nomor Yongsi. Akan tetapi Yongsi tidak memberikannya. Dan ya karena hal itu mereka pun berpisah di luar restoran untuk pulang. Di sisi yang sama, saat Jeon Seok sampai di markas, ia keluar dari mobil dan berjalan masuki markas bersama rekannya. Di dalam ruangan lain, Kim Gil-soo memberikan waktu kepada Kim Won Seok 3 hari untuk membayar hutang dan mengancamnya akan membunuh ayah, ibu, serta membakar rumahnya. Jeon Seok memberikan kunci mobil kepada Kim Gil-soo. Kim Gil-soo mengambil kunci mobil tersebut, lalu menyuruhnya untuk memukuli Kim Won Seok selama 30 menit. Keesokan harinya, saat Yongbin mengemasi barang-barangnya di kelas, ia pun menghampiri Yeonsi. Di sini Yongbin mengajak Yeonsi untuk mengobrol sebentar. Sekarang Yongbin berlutut dan menangis di hadapan ketiganya untuk meminta mereka semua menemui pengacaranya guna menjadi saksi kalau fentanyl itu bukan miliknya. Yang ternyata itu semua hanyalah alibi aja nih dari si Yongbin ini. Karena faktanya alih-alih mereka bertiga ditemukan dengan pengacara Yongbin, mereka bertiga justru dibawa oleh Yongbin kepada Kim Gil-soo. Yongbin berjalan ke arah kumpulan geng itu. Mereka bertiga tentunya sangat kaget dong ya. Kim Gil-soo dan anggotanya menghampiri mereka bertiga. Kim Gil-soo meminta agar mereka bertiga memberikan $15.000 dan diberi waktu 3 hari saja. Suho dituduh sudah membuat lengan Jeon Seok cedera. Suho mengelaknya dan Yongsi menanyakan bukti jika benar Suho memukuli tangan Jeon Seok. Kim Gil-soo hanya tertawa. Ia mengeluarkan pisau lipatnya dan mengancam Suho.
Kim Gil-soo terus meminta uang $15.000 yang harus mereka lunasi dalam 3 hari saja. Kalau tidak, maka mereka bertiga harus meminjam uang padanya. Berbarengan dengan itu, sebelum Kim Gil-soo meninggalkan mereka bertiga, Kim Gil-soo langsung menyayat lengan Suho dan kembali pergi bersama yang lain. Keesokan harinya saat sepulang sekolah akibat kejadian hari itu, Kim Gil-soo dan anak buahnya selalu mengikuti kemanapun Suho, Yeon-si, dan Bum Seok pergi. Sesampainya Yeon-si di apartemen miliknya, Yeon-si langsung menelpon Yong-yi guna mengajaknya bertemu. Scene pun berganti di restoran. Yeon-si menanyakan siapa Kim Gil-soo. Lalu Yong-yi menjawab dia membunuh orang demi uang dan punya koneksi dengan gangster. Dia bukan manusia, tapi bajingan gila untuk uang. Yong-yi kemudian menyuruh Yong-si memberikan uang kepada Kim Gil-soo. Kalau tidak, maka akan mendapatkan masalah seperti yang dialami oleh mereka semua, kata Yong-yi. 좆돼. 너도 우리처럼 좆된다고. Di sisi lain, saat orang tua si cupu alias si Bum Seok ini tengah tertidur pulas, ia masuk ke dalam kamar orang tuanya lalu mengambil jam tangan milik orang tuanya dan kembali pergi ke kamarnya. Keesokan harinya, tepat selesai pembelajaran, Yeon-si, Suho, dan Bum Seok memasuki ruang lab kimia. Bum Seok si cupu mengeluarkan uang yang dibawanya. Suho tidak percaya kalau Bum Seok mempunyai uang sebanyak itu. Lalu Yeon-si dan Suho pun menanyakan kepada Bum Seok dari mana asal uang ini. Bum Seok pun menjawab, aku menjual jam tangan ayahku. Lalu Suho menembali, kita bisa menghubungi polisi. Ambil uangnya kembali dan dapatkan kembali jam tangan ayahmu itu. Sementara itu Yeon-si mengatakan terima kasih, aku akan mengurusnya jadi jangan khawatir, sambil menunjukkan foto di handphonenya serta menceritakan informasi yang ia peroleh saat bertemu dengan Yong-yi ketika mereka di restoran kemarin malam. Saat itu Yong-yi memberitahu kepada Yeon-si tentang aplikasi kakek petir yang dibuat oleh Kim Gil-soo dan cara bermainnya. Yang ternyata aplikasi tersebut merupakan penipuan karena awal bermain akan menang dan mendapatkan uang banyak. Akan tetapi setelah lama bermain tentunya mereka semua akan ketagihan. Nah, setelah ketagihan bermain aplikasi kakek petir itu, mereka semua akan menjadi kalah dan semua uangnya akan hilang. Selain bisnis slot dan juga pinjaman online, si Kim Gil-soo ini juga menjual obat-obatan terlarang. Yeon-si menjelaskan kepada Bum Seok dan juga Suho bahwasalnya mereka punya buku transaksi, kontrak, dan obat-obatan di penginapan mereka. Jadi kita hanya perlu membawa polisi ke sana saja. Scene pun berganti kepada mereka bertiga yang tengah berjalan bersama setelah pulang sekolah. Akan tetapi mereka bertiga terpaksa menghentikan langkah mereka ketika melihat anggota Kim Gil-soo yang sudah nongkrong di depan sekolahnya. Suho membalikan badan mereka dan mengatakan, aku akan pergi lebih dulu dan mengirimkan alamatnya kepadamu. Kau bawa polisi, aku akan mengulur waktu. Lalu Bum Seok menjawab, kau tidak bisa pergi ke sana sendirian. Tetapi Suho meyakini keduanya kalau ia akan baik-baik saja. Lalu Suho pun pergi dan menghampiri Kim Gil-soo dan anggotanya di depan mobil. Suho mengajak Kim Gil-soo untuk membahas aplikasi kakek petir. Kim Gil-soo yang mendengar hal itu tentunya kaget karena Suho mengetahui kalau ia mempunyai situs kakek petir. Lalu ia menanyakan, dari mana kau mengetahuinya? Suho menjawab, aku tahu dari dia karena sepupunya teman sekelasku, sambil menunjuk ke arah Jun Seok. Suho membahas tentang aplikasi kakek petir online yang dimiliki oleh Kim Gil-soo dengan alasan untuk memperbaiki sistemnya. Lalu Suho mengajak Kim Gil-soo untuk minum kopi bersama sambil membahas sistem judi agar dapat lebih menguntungkan Kim Gil-soo. Yong-yi memberitahu kalau ia akan berjaga-jaga menunggu Yeon-si dan juga Bum Seok. Kim Gil-soo memberikannya izin kemudian memasuki mobil bersama Suho. Yong-yi menghampiri Yeon-si yang datang lalu memberikannya alamat. Bum Seok menyusul Suho menggunakan taksi. Sementara dengan berlari, Yeon-si pergi ke kantor polisi.
Yong Yi memberitahu kepada Jun Seok kalau ia mencoba mengirimkan Kim Gil-soo ke penjara. Sesampainya di markas, Kim Gil-soo keluar dari mobil dan berbincang dengan salah satu anggotanya. Kim Gil-soo membukakan pintu mobil dan mengajaknya untuk turun. Lalu Kim Gil-soo diikuti oleh Suho dan anak buahnya masuk ke dalam markas. Di dalam, Kim Gil-soo menyuruh Suho untuk duduk dan memberikan ponselnya. Nah, karena Suho menolak memberikan ponselnya, anak buah Kim Gil-soo pun langsung memukul Suho hingga membuatnya tersungkur di lantai. Kim Gil-soo berdiri mengambil stik dan memukuli Suho, kemudian menendangnya. Setelah puas, Kim Gil-soo mengambil ponsel lalu melihat percakapan Suho, Yeon-si, dan Bum Seok yang akan mengirimkan polisi ke markasnya. Setelah sampai, Bum Seok mengetuk pintu pagarnya. Kim Gil-soo bersama dengan anak buahnya yang menggendong Suho membukakan pagarnya. Bum Seok mengeluarkan uang dan memberikannya kepada Kim Gil-soo. Bum Seok meminta agar Suho diberikan kepadanya, tapi Kim Gil-soo malah menyeret Bum Seok. Yeon-si datang bersama dengan polisi. Sesampainya di markas, polisi memencet bel dan menanyakan apakah di sini ada orang. Polisi menanyakan apakah benar ini tempatnya. Lalu Yeon-si menjawab, ya. Kedua polisi tersebut kembali pulang dengan beralasan tidak membawa surat perintah dan menyuruh Yeon-si datang ke kantor polisi guna membuat pernyataan. Melihat rumah di sebelahnya, Yeon-si menaiki tembok dan memasuki rumah tersebut setelah memecahkan pintu kaca dan membuka kuncinya. Di dalam rumah itu, Yeon-si menemukan bercak darah di lantai. Ia menelpon Suho tapi ponselnya tidak aktif. Yeon-si memasuki ruang sebelah, melihat brankas dalam keadaan terbuka yang kosong. Di sisi lain, Bum Seok, Suho yang masih pingsan ini berada di dalam mobil milik Kim Gil-soo. Alur cerita film ini dilanjutkan di saat sebelum Bum Seok dan juga Suho dibawa ke dalam mobil milik Kim Gil-soo. Jadi sebelum polisi datang ke markas mereka, Kim Gil-soo menarik Bum Seok untuk masuk ke dalam mobilnya. Kim Gil-soo dan anggotanya sibuk memasukkan harta yang ada di dalam markas. Tangan Suho diikat dan juga pingsan. Ketika mendengar suara sirine polisi, Kim Gil-soo dan anggotanya panik. Mereka cepat-cepat untuk pergi meninggalkan markas. Di perjalanan, Kim Gil-soo menelpon Jun Seok dan menanyakan keberadaannya untuk datang ke Manggudong bersama dengan Yong Yi. Di sisi lain, Jun Seok dan Yong Yi berkumpul. Jun Seok memberikan kartu akses kepada mereka dan Jun Seok akan pergi meninggalkan mereka. Yong Yi menanyakan, "Kau akan pergi kemana?" Dan Jun Seok pun menjawab, "Tidak usah mengikuti aku." Ponsel Yong Yi tak lama berdering dan pergi untuk mengangkat telepon dari Yong-si dan menanyakan kebenaran alamat yang diberikan oleh Yong Yi. Yong Yi meminta Yong-si untuk mendatangi Manggudong. Sementara itu, Yong-si yang masih berada di dalam markas melihat bercak darah milik Suho. Ia mengkhawatirkan keberadaan Bum Seok dan juga Suho. Lalu Yong Yi mengirimkan pesan untuk datang ke Manggudong karena Bum Seok dan Suho berada di sana. Yeon-si pun langsung keluar dan lari dari markas itu. Scene pun berganti kepada Jun Seok dan Yong Yi yang sudah tiba di Manggudong. Kim Gil-soo duduk di kursi memainkan sebuah pisau lipatnya. Bum Seok mencoba membangunkan Suho, lalu Suho pun tersadar. Ia melihat Bum Seok, si cupu ini yang berada di sebelahnya. Mereka berdua dalam keadaan sama-sama diikat. Suho yang ngebacot wae membuat salah satu anggota Kim Gil-soo kesal, lalu menendang Suho. Di dalam, Kim Gil-soo menyuruh Jun Seok mendekatinya. Kemudian Kim Gil-soo menanyakan, "Apakah aku membuatmu kesal? Aku memberikan makan dan tempat tinggal dan memberikan bayaran yang sangat mahal kepadamu juga." Lalu Jun Seok menjawab dengan dinginnya, "Kalahkan saja aku." 그냥 때리세요. Kim Gil-soo yang merasa ditantang, ia berdiri dari kursinya dan menampar Jun Seok berkali-kali, bahkan sampai menendang Jun Seok sampai terjatuh. Tak berhenti sampai situ saja, Kim Gil-soo langsung membawa tongkat besi dan memukuli Jun Seok dengan sangat brutal. Yong Yi yang melihat hal itu langsung menyuruh Kim Gil-soo untuk menghentikannya. Kim Gil-soo memerintahkan yang lain untuk membawa Yong Yi pergi. Kemudian memanggil Sung Chan menyuruhnya untuk menikam Jun Seok. Tapi Sung Chan hanya diam. Kim Gil-soo kembali masuk ke dalam dan memilih akan menikam siapa terlebih dahulu. 딩동댕. Jun Seok datang dan mendorong Kim Gil-soo yang akan menikam Suho.
Jun Seok tiba-tiba saja datang di belakangnya dan menyerang Kim Gil-soo. Kim Gil-soo mengambil pisau untuk menikam Jun Seok yang tergeletak di lantai. Tiba-tiba Yong Yi memukul kepala Kim Gil-soo dan mengambil pisaunya. 적당히 씹새끼들아. Yong Yi menghantam kepala Kim Gil-soo dan mengancam anggota lain yang ingin menghadangnya menggunakan pisau. Kim Gil-soo mencekik leher Yong Yi lalu melepaskannya saat ia melihat kedatangan Yong Si. Yon Si langsung melepaskan ikatan tali Bum Seok dan juga Suho. Mereka bertiga menghentikan langkahnya saat melihat Kim Gil-soo dan anak buahnya kembali. Kim Gil-soo membanting ponsel yang memutar suara sirene, kemudian menyerang Yon Si dan yang lain bersama anak buahnya. Dan ya, terjadilah pertarungan sengit di antara mereka semua. Saat kejadian itu, Jon Seok mengajak Yong Yi dan Sung Chan pergi dari sana. Tak lama kemudian polisi datang. Polisi langsung menembakkan pistol dan menyuruh semuanya untuk diam. Kim Gil-soo membuat alasan kalau yang ia lakukan hanyalah bercanda. Bercanda gak tuh, sampai bonyok gini masih bisa bilang bercanda, cok? Kim Gil-soo mendorong anak buahnya ke arah polisi dan ia melarikan diri. Yon Si mengajarnya, ia mengambil tongkat besi dan menyerang Kim Gil-soo. Mereka bertiga terlibat perkelahian yang sengit. Yon Si mengambil tali kemudian mencekik leher Kim Gil-soo. Dengan cepat, Suho menonjok Kim Gil-soo. Lalu Suho menendangnya hingga Kim Gil-soo terkapar dan pingsan. Yon Si mengikat kedua tangan Kim Gil-soo. Di sisi yang lain, Yong Yi, Sung Chan, dan Jun Seok kabur meninggalkan Mang Udong. Jun Seok menyuruh Yong Yi untuk pergi. Sung Chan menarik tangan Yong Yi untuk segera pergi. Dan tak lama polisi datang menghampiri Jun Seok dengan menodongkan alat setrum. Hari pun berganti malam. Di dalam mobil, Kim Gil-soo mengancam Jun Seok akan menghabisinya jika sudah keluar. Jun Seok mengabaikannya dan memukul kepala Kim Gil-soo menggunakan kepalanya. Sementara itu, Suho diberikan pengobatan dan ia menyuruh Yon Si membelikannya sup kaki sapi. Dan Bum Seok si cupu aka beban tim ini datang memberikan tas dan HP kepada Yon Si. Polisi menghampiri mereka bertiga agar Yon Si dan Bum Seok hadir dalam memberikan kesaksian. Singkat cerita, sesampainya di kantor polisi, seseorang yang merupakan ajudan dari ayah Bum Seok langsung memasuki ruangan dan duduk di hadapan mereka berdua sambil mengatakan, "Aku bicara dengan kepala polisi. Mereka akan merahasiakannya dari sekolah dan keluarga. Kalian berdua tidak ada hubungannya dengan kasus ini." Yon Si disuruh pulang oleh ajudan ayahnya itu. Saat berjalan di ruangan, Yon Si dipanggil oleh Jun Seok. "Hei, aneh." Lalu Yon Si pun menengok dan Jun Seok ingin mengajaknya makan bersama. Tetapi Yon Si menjawabnya, "Kalian hanya suka makan saja kan?" Sesampainya di halaman luar kantor polisi, Yon Si melihat Yong Yi kemudian menghampirinya. Yong Yi menanyakan keadaan Jun Seok. Lalu ia menjawab kalau polisi sedang menyelidiki kasus Jun Seok. Di dalam ruangan kepala polisi, ajudan tersebut memukuli Kim Gil-soo dan menyuruh Bum Seok untuk melihatnya. Ajudan ayahnya menyuruh Bum Seok si cupu ini untuk memukuli Kim Gil-soo. Tetapi ia memilih untuk pulang dan ia menendang tong sampah yang berada di kantor polisi. Scene pun berganti kepada Yon Si yang bersama dengan Yong Yi menemui Suho di rumah sakit. Yong Yi meminta maaf kepada Suho dan Suho menanyakan apakah ayah Bum Seok itu adalah petinggi. "Seseorang menghampiriku untuk membayarkan tagihan rumah sakitnya, tapi aku menolaknya." Lalu Yon Si memberitahu kalau ayah Bum Seok itu adalah anggota dewan bernama Oh Jin Won. Suho memuji Yong Yi karena keberaniannya saat melawan Kim Gil-soo. Yong Yi yang ganjen menggoda Yong Si dan Suho ikut menggodanya. Sesampainya di rumah, Yon Si kembali lagi ke rumah sakit dan membawakan makanan untuk Suho dan juga Yong Yi. Suho yang sedang tertidur pun menjadi bangun. Yon Si membawakan sup kaki sapi keinginan Suho. Sementara itu, ayah Bum Seok mengambil stick golf kemudian memukuli Bum Seok dengan sangat brutal.
Bum Seok si cupu ini hanya diam, menangis, tidak melawan, dan menahan rasa sakit. Cerita film ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya teman-teman Bum Seok yang mendekati Bum Seok dan mereka menanyakan informasi penangkapan yang dilakukan oleh Bum Seok, Suho, dan juga Yeonsi. Akan tetapi Bum Seok tidak menggubris semua pertanyaan teman-temannya itu dan lebih memilih memasuki kelas dan duduk di mejanya. Bum Seok bertanya kepada Yeonsi, apakah kamu sampai di rumah dengan selamat hari itu? Yeonsi menjawab, ya, terima kasih kalau kamu. Dan Bum Seok menjawab juga, iya, aku juga pulang dengan selamat di hari itu. Di saat jam istirahat, Bum Seok, Yeonsi, dan Suho duduk bersama untuk membahas rencana pergi ke snack bar di hari libur nanti. Di tengah perbincangan itu, Bum Seok tiba-tiba menanyakan kepada mereka berdua siapa itu Yongyi dan apakah kalian mengenalnya. Suho menjawab, tidak, dan Yeonsi menjawab juga dia sementara tinggal dengan Suho. Suho meminta kepada Bum Seok agar Yongyi diajak juga. 난 좋아. 상관없어. Scene pun berganti di hari libur. Bum Seok siap-siap untuk pergi bersama mereka, lalu membuka lemari dan mengambil beberapa lembar uang. Ia kembali ke kasur untuk rebahan sambil melihat akun Instagram Suho dan mencari akun Yongyi. Di sini Bum Seok melihat Yongyi yang berfoto dengan Suho dan juga Yeonsi. Sementara itu, Yeonsi berada di restoran bersama sang ibu. Mereka berbincang dan menanyakan kabar sang ayah. Tapi di tengah perbincangan itu, tiba-tiba HP sang ibu berbunyi dan sang ibu mengajaknya untuk pergi. Scene beralih lagi kepada Yeonsi, Suho, dan Bum Seok yang tengah berjalan bersama untuk pergi ke kafe. Mereka memilih menu dan memesannya. Setelah memesan, Yongyi dan Suho duduk di meja, meninggalkan Bum Seok yang masih di kasir. Tak lama dari itu, Yeonsi pun datang dan Yongyi memanggilnya. Hei Yeonsi, cepat kesini dan duduk. Lalu Yeonsi melambaikan tangan ke Bum Seok. Bum Seok hanya terdiam melihat ketiganya yang tengah mengobrol. Lalu Suho menanyakan, Bum Seok, apa yang sedang terjadi? Ia hanya terdiam dan melihatnya dengan ekspresi kesal. Singkat cerita, mereka berempat pindah ke tempat karaoke. Suho dan Yongyi tengah bernyanyi-nyanyi bersama, sementara Yeonsi dan Bum Seok duduk di sofa sambil melihat mereka berdua. Di situ Bum Seok menawari Yeonsi minuman, lalu Bum Seok keluar untuk membelinya. Saat Bum Seok akan kembali, ia bertemu segerombolan orang yang memanggilnya. Dengan cepat Bum Seok si cupu ini pergi bersembunyi di salah satu ruangan. Melihat orang tersebut sudah pergi, ia pun keluar dan kembali ke tempat karaoke. Sesampainya di ruang karaoke, Yongyi sedang menerima telepon. Lalu ia bilang ada seorang temanmu yang telepon terus ke Bum Seok. Bum Seok langsung mengambil ponselnya dari Yongyi dan memarahinya serta membentak-bentak Yongyi yang menurut Bum Seok tindakan Yongyi ini sangatlah tidak sopan. 뭐해 미치냐? 왜 남의 전화 안 물어봤는데? Suho menanyakan, kamu kenapa? Bum Seok hanya terdiam sambil menahan rasa kesalnya. Yongyi mengatakan juga kepada Bum Seok, kau itu orang bodoh. 씨발 미친 새끼 이거. Lalu pergi meninggalkan tempat karaoke itu disusul oleh Suho. Tidak lama dari kepergian mereka berdua, tiba-tiba saja muncullah segerombolan orang yang tadi memanggil Bum Seok dan menemuinya di ruangan karaoke itu. Yeonsi yang kesal karena segerombolan orang-orang itu tiba-tiba saja datang menemui mereka, ia meminta agar segerombolan orang itu menemui Bum Seok nanti saja. Kemudian mereka pergi dan Yeonsi menanyakan tentang segerombolan orang tadi kepada Bum Seok. Dan Bum Seok hanya menjawab, bukan apa-apa. 못하냐. Keesokan harinya, tepatnya di kelas mereka, Bum Seok sedang tertidur dan terbangun saat mendengar kamu orang bodoh dan umpatan lainnya. Tiba-tiba ia berteriak dan membuat Suho terbangun dari tidurnya. Bum Seok menyuruh temannya yang lain untuk diam. Karena tidak mau diam, Bum Seok menghampirinya. Yeonsi menghampiri Bum Seok dan menanyakan, Bum Seok, apa kau baik-baik saja? Lalu salah satu temannya menjawab, ia menjadi sombong karena berteman dengan Suho dan juga Yeonsi. 새끼가 안소랑 연시 믿고 존나 깜짝. Bum Seok yang mendengarnya, ia ingin memukulnya, tetapi Suho datang untuk memisahkan Bum Seok. Melihat kelakuan aneh dari Bum Seok, Suho menanyakan kepada Yeonsi, tetapi ia diam saja. Bum Seok pun pergi meninggalkan mereka berdua. Di perjalanan koridor, ia terbayang-bayang kejadian saat ia dibully. Saat malam harinya, Bum Seok rebahan di kamarnya dan HP-nya berbunyi terus-menerus.
Keesokan paginya, Suho dan Yeonsi berolahraga lari bersama. Setelah selesai, Suho dan Yeonsi berencana untuk mendatangi rumah Bum Seok. Saat dibukakan pintu, Bum Seok menanyakan, "Ada apa kalian datang ke sini?" Suho menjawab, "Kenapa HP kau matikan sepanjang waktu?" Bum Seok menjawabnya lagi, "Ya, aku tidak tahu," dan mempersilahkan keduanya untuk masuk. Suho dan Yeonsi berkeliling di dalam rumahnya dan melihat foto Bum Seok saat bersama kedua orang tuanya. Tiba-tiba Bum Seok mengucapkan, "Mereka bukan keluargaku. Ayahku mengadopsiku di depan umum saat terjun ke dunia politik untuk meningkatkan citra publiknya." Ia mengambilkan minuman kepada mereka berdua. Kemudian Suho menanyakan kepada Bum Seok apa terjadi sesuatu. Yeonsi menanyakan kepada Bum Seok, "Apa karena orang-orang yang menghampirimu ketika kita karaoke?" Bum Seok terdiam dan ia menjelaskan, "Aku dibully di sekolah sebelumnya. Aku harus masuk rumah sakit berkali-kali karena ulah mereka. Itu juga sebabnya aku pindah sekolah. Setelah bertemu dengan mereka di karaoke, mereka terus menghubungiku dan memintaku untuk bertemu." Suho kembali bertanya kepada Bum Seok, "Kenapa itu bisa terjadi? Apa yang kamu lakukan salah?" Lalu Bum Seok menjawabnya, "Mereka melakukan itu untuk lebih dekat satu sama lain dan meningkatkan status mereka. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, aku hanya menjalankan kehidupan seperti biasa." Suho menyuruh Bum Seok menghubungi orang-orang itu untuk membuat orang-orang itu meminta maaf kepadanya. Scene berganti saat malam harinya. Bum Seok, Yeonsi, dan Suho pergi ke tempat karaoke untuk menemui Kim Hae Jun, yaitu orang yang membuli Bum Seok. Suho meyakinkan Bum Seok untuk tidak takut karena ia bersama Suho dan juga Yeonsi. Bum Seok menyuruh Kim Hae Jun untuk meminta maaf kepada dirinya, tapi tentunya Kim Hae Jun menolak itu semua. Suho mengatakan, "Cepat minta maaf kalau kau tidak ingin cepat mati." Kim Hae Jun berdiri dari kursinya untuk menghampiri Bum Seok. Karena ia tidak mau minta maaf, Suho menarik telinga Kim Hae Jun dan menyuruhnya untuk meminta maaf. Dengan terpaksa, Kim Hae Jun meminta maaf kepada Bum Seok. Bum Seok mengatakan, "Kau tidak benar-benar menyesal, jadi aku akan memukulmu." Kim Hae Jun mengatakan kembali, "Aku bilang aku sangat menyesal, Bum Seok." Lalu Bum Seok menampar Kim Hae Jun. Karena tak terima, Kim Hae Jun menampar balik Bum Seok hingga kacamatanya terjatuh. Suho mendorong Kim Hae Jun ke dinding dan Bum Seok yang kesal melempar Kim Hae Jun dengan mikrofon. Yeonsi meminta yang lain untuk tidak lagi menghubungi Bum Seok dan ia menyusul keduanya. Di luar, Bum Seok dan Suho bertengkar karena perkataan Bum Seok yang menyinggung perasaan Suho. Lalu Suho mencekik dan mendorong Bum Seok, si pria cupu, ke tembok. Yeonsi melerai mereka berdua dan menyuruh Bum Seok untuk pergi duluan. Kemudian Bum Seok pun pergi meninggalkan mereka berdua. Bum Seok menghentikan langkahnya saat melihat Lee Jung Chan dan juga Han Tae-hun serta yang lainnya. Kim Hae Jun bersama yang lain menghentikan langkahnya juga dan memanggil Bum Seok. Kim Hae Jun menjadi ciut ketika tahu Lee Jung Chan dan Han Tae-hun adalah teman Bum Seok. Melihat Bum Seok diancam oleh Kim Hae Jun, Han Tae-hun, Lee Jung Chan, dan rekannya menghampiri Kim Hae Jun dan rekannya. Mereka membawa Kim Hae Jun dan rekannya ke parkiran untuk memberikan pelajaran. Bum Seok hanya melihatnya saja dan tiba-tiba Kim Hae Jun melihat ke arah Bum Seok dan mengancamnya. Merasa kesal, Bum Seok memberi pelajaran dan menendangnya hingga terjatuh. Bum Seok menendang Kim Hae Jun berkali-kali. Lee Jung Chan dan Han Tae-hun takjub melihat Bum Seok. Ia menyuruh Bum Seok untuk menendangnya dengan benar karena ia melakukannya masih terlalu lembut. Lalu Lee Jung Chan mengajak Bum Seok untuk minum-minum. Scene beralih, semuanya sudah berada di dalam klub. Bum Seok mengeluarkan dompetnya, mengambil uang dan memberikan kepada yang lain untuk membayar minuman mereka. Mereka bersulang untuk minum bersama. Bum Seok membuka akun Instagram dan membuka akun Suho, lalu ia mengunfollow-nya. Bum Seok melihat ada sekumpulan wanita dan ia mengambil minuman dan kemudian berjalan menghampiri para wanita itu untuk mengajaknya minum bersama. Lee Jung Chan, Han Tae-hun lagi-lagi kaget karena tingkah laku Bum Seok. Salah satu wanita itu menumpahkan minuman ke dalam gelas Bum Seok, lalu ia meminumnya. Dan Bum Seok sudah merasa pusing karena kebanyakan minum. Cerita film ini dilanjutkan pada 16 hari sampai ujian akhir. Bum Seok memasuki kelas, Pak Guru menanyakan alasannya, tetapi Bum Seok hanya diam saja. Setelah jam pelajaran berakhir, Yeonsi yang mengajaknya mengobrol, tetapi lagi-lagi Bum Seok hanya diam saja. Lee Jung Chan memanggilnya, kemudian dia beranjak dari kursinya untuk menghampiri Lee Jung Chan dan juga Han Tae-hun. 범서가 괜찮냐?
Mereka membahas kejadian kemarin yang membuat Bum Seok sangat mual karena terlalu mabuk. Yeonsi memperhatikannya, ia kesal karena Bum Seok sudah berubah tingkahnya. Scene berganti, para siswa memasuki ruang lab untuk belajar dan duduk di kursinya masing-masing. Melihat kedatangan Bum Seok bersama Lee Jung Chan dan yang lainnya, Yeonsi menghampiri untuk mengajaknya berbicara. 잠깐 얘기 좀 하자. Kemudian keduanya berpindah keluar kelas. Yeonsi menanyakan ke Bum Seok, ada apa denganmu? Kenapa kau tiba-tiba bergaul dengan Lee Jung Chan dan juga Han Tae-hun? Lalu Bum Seok menjawabnya, aku bisa berteman dengan siapapun. Yeonsi meminta Bum Seok berbicara bertiga. Bum Seok menolaknya dan mengatakan, Suho memandang rendah diriku, tidak pernah menganggapku sebagai temannya, dan hanya menganggapku bawahannya saja. Bum Seok pergi saat Suho datang. Saat malam harinya, Bum Seok mendatangi klub lagi. Di sana ada Yongbin. Yongbin menyuruh Bum Seok untuk bergabung dan ia mengenalkannya ke teman-teman di sekolah barunya. Lalu mereka pun minum bersama. Bum Seok dan Yongbin menggibahkan tentang Yongsi dan juga Suho. Mereka berdua merencanakan untuk memberikan pelajaran kepada Suho. Yongbin menuangkan minuman ke gelas untuk Bum Seok. Sementara itu setelah les selesai, Yongsi keluar lalu Suho memanggilnya. Suho mengajak Yeonsi untuk berkeliling-keliling kota. Suho memakaikan helm kepada Yeonsi. Dan ternyata Suho memberikan makanan ke Yeonsi dan menyuruh mengantarkannya di salah satu unit apartemen. Singkat cerita, sesudahnya mereka berdua duduk di depan supermarket untuk membeli minuman. Yeonsi mengatakan ke Suho, sepertinya Bum Seok dimanfaatkan oleh Lee Jung Chan dan juga Han Tae-hun. Lalu Suho menjawab, dia mendekati kita karena dia ingin populer dan dia pikir bergaul dengan kita membuatnya lebih keren. Lalu Yeonsi menjawabnya, kau sungguh berpikir begitu? Keesokan hari di sekolah, Bum Seok merokok sambil bersama Lee Jung Chan dan rekan lainnya di toilet sekolah. Kemudian mereka kembali ke kelas. Bum Seok merapihkan bukunya dan membawa tasnya untuk duduk di bangku belakang, bergabung dengan Lee Jung Chan dan Han Tae-hun. Yeonsi hanya melihatnya saja. Scene dialihkan saat jam istirahat. Yeonsi bertemu Lee Jung Chan dan juga Han Tae-hun. Yeonsi meminta untuk tidak memanfaatkan Bum Seok. Setelah ia selesai berbincang, Suho mengajaknya untuk makan. Dan keduanya sekarang berada di kantin untuk mengantri. Lalu Bum Seok datang ke kantin tanpa mengantri dan mereka memotong barisan. Suho menghampirinya karena tidak mau mengantri. Suho mendorong Lee Jung Chan sampai terpental ke belakang. Kemudian menyuruh Bum Seok yang berdiri untuk masuk antrian. Bum Seok si cupu ini dengan santainya menjawab bahwa dia tidak mau. 네. Lalu Suho mendorong Bum Seok hingga terpental ke meja di sebelahnya. Yeonsi menghampiri mereka dan menghentikannya. Lalu Bum Seok dan rekan lainnya pun pergi. Di luar kantin, Bum Seok menanyakan kepada yang lain adakah yang bisa menghabisinya, akan kubayar. Lee Jung Chan menjawab, Woo Yong. Lalu Lee Jung Chan menunjukkan video Woo Yong saat berkelahi. Scene berganti sepulang sekolah, Bum Seok dan yang lain menemui Woo Yong sedang bersama dengan Yongbin untuk negosiasi pembayaran. Ia meminta Woo Yong untuk menghabisi Suho di hari Sabtu ini di hari ulang tahun Suho. Saat malam harinya, Suho menghentikan motornya untuk mengantar pesanan. Han Tae-hun, Yongbin, dan Lee Jung Chan menghampiri motor Suho. Mereka memotong rem motor Suho. Bum Seok pun ada di tempat untuk mengawasinya. Setelah selesai, mereka pun pergi. Saat Suho mengendarai motornya, ia sadar kalau remnya tidak berfungsi. Suho menghindari kendaraan-kendaraan di depannya, dan akhirnya Suho pun terjatuh. Bum Seok hanya terdiam melihat Suho kecelakaan dan pergi bersama yang lain. Keesokan paginya, Suho terlambat memasuki kelas. Suho meminta maaf kepada gurunya dan ia duduk di kursi. Bum Seok dan Suho saling bertatapan. Saat jam istirahat, Yeonsi menghampiri Suho dan menanyakan kakinya. Tapi Suho tidak menjawabnya. Lalu ia memanggil Bum Seok yang lewat di depannya dan mengatakan, jangan menatapku, kau membuatku jijik, nyahlah. 쳐보지 마. 역겨우니까 꺼져. Tetapi Bum Seok hanya diam dan pergi. Scene berganti sebelum hari ulang tahun Suho. Yeonsi dan Yongyi mendekorasi untuk merayakan ulang tahun Suho. Yongyi memberikan ponselnya kepada Yeonsi untuk memfoto dirinya. Di sisi lain, Bum Seok berada di gym bersama Yongbin dan juga rekannya.
Bum Seok menelpon Suho tapi ponselnya tidak aktif. Sementara itu Yeonsi memasak sup rumput laut dan Yongyi rebahan di sofa sambil melihat foto mereka bersama. Lalu ia mendapatkan pesan dari Bum Seok. Yongyi diminta untuk menemuinya dengan alasan aku ingin memberikan hadiah. Yongyi beralasan untuk pergi ke supermarket, tetapi ia malah menemui Bum Seok. Keduanya berada di kafe. Lalu Yongyi mengucapkan Yongsi sangat mengkhawatirkanmu dan Suho akan segera datang. Kemudian mengajak Suho untuk masuk bersama. Yongyi bermaksud untuk berbaikan tapi Bum Seok mengatakan tidak perlu bagi kita berbaikan sambil melirik Yongbin dan yang lainnya. Yongsi dan Suho bermain PUBG sambil menunggu Yongyi kembali. Yeonsi membuka ponsel Suho karena ada notifikasi dari Bum Seok dan melihat foto Yongyi. Dengan cepat, Yeonsi menghapus pesannya dan mematikan handphonenya. Lalu ia pergi. Yeonsi pergi ke tempat yang dimaksud oleh Bum Seok. Sesampainya di lokasi, Yeonsi mengamati sekelilingnya dan menghampiri yang lain sambil mengeluarkan kunci Inggris. Melihat kedatangan Yeonsi, Yongyi langsung menghampirinya. Setelah mereka berdua pergi dari sana, Yongbin dan yang lainnya mengejar Yeonsi dan juga Yongyi. Yeonsi tertangkap, mereka bertarung dengan sengit. Yongyi menelepon polisi, sementara Yeonsi masih melawan orang-orang yang menyerangnya. Woo Yong datang menghabisi Yeonsi. Melihat Yeonsi yang tergeletak di lantai, Yongbin mengambil tongkat besi dan ingin memukulnya, tetapi dihentikan oleh Bum Seok. 그냥 보내. Bum Seok pergi dari sana saat melihat Yeonsi dipukuli oleh Yongbin. Woo Yong memanggil Bum Seok untuk meminta atur ulang jadwal pertarungannya dengan Suho. Sementara itu, Han Tae-hun menendangi Yeonsi, semua orang pergi saat polisi datang, meninggalkan Yeonsi yang tergeletak di sana. Dan di sisi lain, Suho menunggu kedatangan Yeonsi dan juga Yongyi sampai ketiduran. Cerita film ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yeonsi yang membuka matanya yang ternyata dia sudah berada di dalam ambulan. Yongyi memberikan penjelasan kepada polisi. Yeonsi memanggil Yongyi dan Yeonsi memberitahu kepada polisi kalau ia sendirian. 혼자 있었어요. Kemudian menyuruh Yongji untuk merahasiakan kejadian ini dari Suho. Di sisi lain, Suho memanggil-manggil Yeonsi karena masih belum kembali ke ruangan pestanya. Bum Seok menghentikan langkahnya dan menjawab telepon dari Yeonsi. Yeonsi mengatakan, hentikan sekarang, jangan kau menyakiti Suho. Bum Seok tidak menjawabnya dan ia mematikan handphonenya. Yeonsi berada di rumah sakit dan ditemani oleh sang ayah dan mereka berbincang karena ayahnya mempunyai rencana untuk memindahkan Yeonsi ke sekolah lain. Keesokan harinya, tepatnya di rumah Bum Seok, sekretaris Bum Seok masuk ke kamar Bum Seok. Ia membuka lemari melihat Bum Seok yang sedang bersembunyi. Lalu sang sekretaris keluar dan menelepon ajudan ayah Bum Seok. Ia memberitahu kalau Bum Seok ada di rumah. Bum Seok sudah bicara dengan pihak polisi dan kepala sekolah. Sang ajudan mengatakan awasi dia. Kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Cari sekolah di Filipina. Kita akan mengirimnya ke sana. Tiba-tiba Bum Seok muncul dan menanyakan ke sekretarisnya, bagaimana kau tahu tentang kejadian kemarin? Sekretarisnya menjawab polisi yang menelponnya. 서에서 연락이 왔습니다. Di kelas, Suho tertidur dan teman di depannya membanguninya. Melihat kursi Yeonsi dan juga Bum Seok masih kosong. Di sisi lain, tepatnya di rumah sakit, Yeonsi mengerjakan soal. Suho menelponnya tapi Yeonsi mengabaikannya. Sepulang sekolah, Suho mampir ke tempat kerja Yongyi untuk mengajaknya berbincang. Malam harinya, Suho pergi mendatangi rumah Yeonsi tapi tidak ada seorang pun yang membukakan pintu. Satu hari sebelum ujian akhir dimulai. Keesokan harinya saat di kelas, Suho menghampiri Lee Jung Chan dan juga Han Tae-hun dan ia menanyakan kenapa Bum Seok tidak masuk sekolah. Lalu Lee Jung Chan menjawab, entahlah. Lalu Suho menanyakan lagi, bukankah kau sering menghubunginya? Kalian kan sudah menjadi teman dekatnya. Kemudian menampar Lee Jung Chan dan menyuruh mengganti biaya perbaikan motornya. 수리비 80 나왔다. Singkat cerita, Lee Jung Chan menelpon Bum Seok tapi tidak diangkat. Suho datang ke atas gedung kelas, memukuli mereka semua satu persatu untuk menceritakan kejadian kemarin yang sebenarnya. Lalu Lee Jung Chan menjawabnya, Bum Seok menghubungimu, tapi kau tidak mengangkat teleponnya. Ia membawa Yongyi untuk memancingmu keluar, tapi bukan kau yang keluar, melainkan Yeonsi. Lalu Bum Seok membayar teman Yongbin untuk bisa mengalahkanmu. Lalu Suho memukul Lee Jung Chan dengan sangat keras.
Sepulang sekolah, Suho menemui Yongyi untuk menanyakan Yongsi dirawat di rumah sakit mana. Lalu Yongyi menjawab ia dipulangkan hari ini dan ia ingin dirahasiakan kepadamu. Yonsi sedang belajar di kamarnya. Suara bel apartemen berbunyi dan ia membukakan pintu dan melihat ternyata Suho yang datang. Suho melihat perban di lengan Yonsi dan ia menanyakan apakah kau baik-baik saja. Lalu Yonsi menjawab aku tidak apa-apa. Suho menanyakan apakah kau datang ke sekolah besok karena besok akan ujian. Lalu Yonsi menjawabnya ya tentu saja. Sementara itu ayah Bum Seok datang ke rumahnya dan masuk ke kamar Bum Seok. Sesampainya ia langsung memarahi, memukuli dan menendanginya sambil mengatakan, sialan kau cupu, aku minta untuk mendengarkanku dan bersikaplah seperti apa yang diperintahkan tanpa menunjukkan hadirmu. Pergilah ke luar negeri, entah mau pakai obat-obatan atau mati, hanya saja jangan beritahu ke orang lain kalau kau adalah anakku. Bum Seok hanya diam dan pasrah. Sang ayah meminta para ajudannya untuk mengawasinya. Saat di malam harinya, Bum Seok pergi dari rumah, mengabaikan ajudan sang ayah yang menahannya. Bum Seok menaiki taksi. Sang ajudan memfoto kepergian Bum Seok. Di sisi lain, Suho menginjak tangan Yongbin dan memintanya untuk menghubungi Bum Seok. Di dalam taksi, Bum Seok menelpon Suho dan menanyakan keberadaannya. Tetapi Bum Seok hanya diam saja. Suho meminta agar Bum Seok pergi dan tidak bersembunyi. Lalu percakapan berakhir. Suho mematahkan jari Yongbin. Bum Seok menelpon Woo-yong dan berkata, ayo kita panggil Suho, aku akan membayarmu. Lalu Suho menemui Bum Seok saat di tempat tinju tradisional. Yongyi menelpon Yonsi untuk memberitahu kalau Suho tidak datang kerja paruh waktu dan tidak mengangkat teleponnya. Lalu dengan cepat Yonsi pun pergi. Suho memasuki tempat tinju dan melihat Lee Jung Chan dan yang lain. Melihat kedatangan Suho, Bum Seok pun keluar. Suho menghampiri Bum Seok dan mengatakan, seharusnya kau melampiaskannya kepadaku, bukan melibatkan orang lain karena mereka tidak melakukan kesalahan. Aku minta maaf karena membuatmu kesal. Kau juga harus meminta maaf pada Yonsi dan juga Yongyi. Karena Bum Seok tidak mau meminta maaf, Suho melayangkan pukulan ke wajah Bum Seok si cupu ini. Woo-yong menyuruh Suho untuk menaiki ring tinju. Suho meminta waktu untuk pemanasan dengan memukuli rekan-rekannya itu. Lalu Suho menaiki ring. Ia memakai sarung tangan tinju, sementara Woo-yong menyalakan siaran langsung. Setelah mereka mulai saling bertarung dan menyerang, para penonton pun mulai bersorak ria. Suho membanting Woo-yong dan memukulnya. Saat Suho ingin bertanya kepada Woo-yong, tiba-tiba saja Han Tae-hun mengeluarkan tangannya, yang membuat Suho pun terjatuh. Suho ditendang oleh Woo-yong yang membuat Suho sekarat. Ketika melihat Suho yang tergeletak, Bum Seok si pria cupu ini menaiki ring, menghampiri Suho dan mengatakan, hei, beraninya kau mengasihaniku, siapa kau? Sampai memberiku tatapan itu dan mengacukanku. Lalu Suho menjawabnya dengan suara yang sudah lemas, tolong sadarlah, berhenti menyalahkan orang lain Bum Seok. 남탓 좀 그만하고 범서가. Bum Seok yang kesal karena perkataan Suho, ia pun menendanginya. Lee Jung Chan dan Hai Tae-hun dan yang lainnya pun ikut menendangi Suho juga. Woo-yong mengambil ponselnya untuk mengakhiri siaran langsung. Tiba-tiba ajudan sang ayah Bum Seok datang dan membawanya pergi. Tetapi ia memberontak dan meminta untuk dilepaskan. Lee Jung Chan dan Hai Tae-hun menghampiri Suho dan ternyata ia sudah tak bernafas. 이 새끼 숨을 안 쉬는데. Semua orang yang berada di ruang tinju ketakutan dan melarikan diri. Tetapi ajudan ayah Bum Seok menahan Lee Jung Chan dan Hai Tae-hun karena mereka yang terakhir menendang dan memukulinya dan meminta agar bertanggung jawab. Karena jika kabur masalahnya akan menjadi lebih rumit. Bum Seok yang menangis menghampiri Suho karena ia terakhir yang memukulnya. Ajudan dan sekretaris membawa Bum Seok pergi dari sana dan meninggalkan Suho sendirian. Di sisi lain, Yongsi dan Yongyi mencari keberadaan Suho karena ia tak mengangkat teleponnya. Cerita film ini dilanjutkan dengan diperlihatkannya Suho yang berada di ring tinju dengan keadaan yang koma. Ia bermimpi sedang berbincang dengan Yongsi dan juga Bum Seok di kelas. Singkat cerita, ajudan ayah Bum Seok menelepon detektif, lalu sang ajudan meminta Woo-yong, Lee Jung Chan, dan Han Tae-hun memberikan alasan yang sudah direncanakan.
Suho masih terkapar di ring tinju. Suho diangkat ke ambulan dan detektif sudah datang. Di sisi lain, Yeonsi dan Yonghee masih terus mencari keberadaan Suho. Lalu Suho dibawa ke dalam ambulan. Sesampainya Bum Seok di rumah, ia dimarahi habis-habisan oleh ayahnya. Sang ayah mencengkram rahang Bum Seok. Sang ayah meminta ke sekretarisnya untuk mengawasi Bum Seok selama 24/7 hari. Sang ayah mendorong muka Bum Seok dan Bum Seok si cupu ini hanya terdiam dan lagi-lagi menangis. 아이고 이 개새끼야. Di pagi harinya seperti biasa, Yeonsi datang ke kelas yang masih sepi. Ia membuka jendela dan melihat ke arah bangku Suho. Jam ujian dimulai, para murid pun mengerjakan ujiannya masing-masing. Setelah selesai ujian, Yeonsi mengambil ponselnya untuk menelpon Yonghee karena Yonghee menelpon berkali-kali tapi tidak diangkat karena ujian. Yeonsi menelpon Yonghee kembali sambil menangis. Yonghee mengatakan Bum Seok memukuli Suho sampai koma. Scene beralih ke Yeonsi mendatangi rumah sakit. Di sana ada Yonghee. Yeonsi masuk ke dalam dan melihat Suho yang tertidur dengan alat bantu medis. Di sana juga ada nenek Suho. Yeonsi melihatnya sampai air matanya keluar. Dia pun menangisi Suho. Sampai malam hari, Yeonsi dan Yonghee masih berada di ruangan untuk menjaga Suho. Karena besok masih ujian, Yonghee meminta kepada Yeonsi untuk pulang dan Yonghee yang akan menjaga Suho. Keesokan paginya, ajudan sang ayah membangunkan Bum Seok untuk mandi dan memberitahu kalau ayahnya akan mendatangi ke sekolah sebagai ucapan selamat tinggal karena Bum Seok akan pindah. Ia menanyakan keadaan Suho. Sang ajudan menjawabnya kalau Suho masih hidup. 수호는요? 살아있어요 아직. Yeonsi mendatangi SMA Jisung yaitu sekolah Yongbin. Yeonsi menanyakan ke salah satu murid di mana letak kelas Yongbin. Yongbin berjalan untuk masuki kelasnya. Dan ketika Yongbin baru saja tiba di kelas itu, ya, Yeonsi yang datang dan memukul kepala Yongbin ke meja sampai mendorongnya hingga Yongbin terjatuh ke lantai dan menancapkan pulpen ke bahu Yongbin. Yongbin yang ketakutan langsung menjelaskan kejadian di tempat tinju tradisional saat itu. Yongbin memberitahu kalau ia tidak ada kaitannya dengan mereka karena itu semua adalah pure ulah Bum Seok. Yongbin pun juga menunjukkan bukti chat dari HP-nya ke Yeonsi. Setelah memberikan pukulan ke Yongbin, Yeonsi pun pergi menonton video Suho tengah disiksa oleh Kim Woo-young. Yeonsi menghentikan langkahnya dan melihat video Bum Seok tengah menendangi Suho. Di sisi lain, Yonghee tiba-tiba muncul berdiri di tengah jalan dan menghentikan mobil. 아이씨. Di dalam ada sang ayah dan juga Bum Seok. Yonghee membuka pintu untuk meminta Bum Seok keluar. Ajudan dan sekretaris sang ayah membawa Yonghee agar menjauh. Sang ayah yang emosi memarahinya dan membuat Bum Seok si cupu ini lagi menangis. Bum Seok keluar dan menghampiri Yonghee. Bum Seok mengatakan, "Ini terjadi karena kau ada di antara kami. Kami sangat dekat sebelum kau datang." Lalu sang ajudan membawa Bum Seok untuk kembali ke dalam mobil. Yonghee hanya terdiam dan melihat kepergian Bum Seok. Sementara itu, Yeonsi membawa tongkat dan ia berjalan di koridor untuk menemui Woo-young di tempat gym. Dengan cepat, Yeonsi menyerang Woo-young. Karena Yeonsi kalah melawan dan ia terjatuh, langsung saja membuat emosinya kesal dan Yeonsi berhasil menjatuhkan Woo-young. Mereka terjadi perkelahian yang sangat sengit. Yeonsi mengambil barbel dan memukulnya ke kaki Woo-young. Akhirnya Woo-young menceritakan kejadian Suho yang koma karena Bum Seok si cupu yang menendang kepalanya. Dan ia tidak ada kaitannya untuk membuat Suho koma. Woo-young meminta maaf kepada Yeonsi dan meminta untuk mengakhirinya. Yeonsi menolaknya dan lagi-lagi memukul kaki Woo-young menggunakan barbel. Scene berlanjut saat ayah Bum Seok sampai di sekolah. Ia disambut oleh para guru. Ayah Bum Seok menjelaskan kenapa Bum Seok harus dipindahkan. Saat di kelas, Yeonsi berjalan untuk kembali ke sekolahnya dan mengambil alat pemadam.
Yonsi berjalan membawa alat pemadam itu, lalu memasuki kelas. Teman dan gurunya langsung tertuju kepadanya. Langsung saja ia memukuli Han Tae-hun menggunakan alat pemadam. Guru yang melihatnya langsung cepat pergi dan meminta bantuan. Alat pemadam terjatuh dan Lee Jung-chan berhasil merebutnya. Lee Jung-chan mengancam Yonsi akan memukulnya pakai alat pemadam. Tetapi langsung saja Yonsi mendorong Lee Jung-chan hingga terjatuh ke meja di sebelahnya. Yonsi mengambil alat pemadam dan menghajar ke wajah Lee Jung-chan. Han Tae-hun mencekiknya dari belakang, tetapi Yonsi melawan menggunakan alat pemadamnya. Sesudahnya Lee Jung-chan dan Han Tae-hun tergeletak di lantai, Yonsi mendekati Bum Seok yang duduk di bangkunya. Yonsi mengatakan sudah kubilang untuk berhenti, dan Bum Seok menjawab, pukul saja aku. 내가 부탁했잖아. 그만하라고. Yonsi menarik dan mendorong Bum Seok sampai terjatuh di lantai. Saat Yonsi ingin memukulnya, tapi tidak jadi, dan ia pun pergi keluar. Situasi kelas menjadi kacau. Murid lainnya berkumpul di lorong kelas Yonsi. Para guru datang dan menghentikan Yonsi yang emosi. Yonsi menonjok jendela kaca hingga pecah dan berteriak, "Apa yang kalian inginkan?" Membuat semuanya terdiam. Scene berganti kepada Yonsi yang pergi ke rumah sakit untuk menengok Suho. Yonsi duduk di kursi dan memejamkan matanya sampai tertidur hingga sore hari. Saat Yonsi membuka matanya, ia melihat Suho sudah sadarkan diri. Dan ternyata itu hanya mimpinya. Yonsi kembali menangis saat melihat Suho belum tersadar. Hari pun tiba di mana Bum Seok sudah di bendara. Karena Yonsi yang mengamuk di sekolah membuat ayah Bum Seok ingin mengirimnya ke panti asuhan remaja. Tapi dia hanya dipaksa untuk pindah dan disuruh diam. Sebagai tambahannya diberikan uang transfer. Semua sekolah di Seoul menolak Yonsi, hanya SMA Enjang saja satu-satunya sekolah yang mau menerimanya. Yonsi pergi ke sekolah barunya dengan diantar oleh orang tuanya. Sesampainya di sekolah, Yonsi ingin masuk sendiri dan meninggalkan kedua orang tuanya. 괜찮아요. 저 혼자 갈게. Di dalam kelas yang ramai, Yonsi bersama seorang guru masuk ke dalam kelas. Yonsi mengenalkan dirinya dan duduk di kursinya. Choi Hyo-man menghampiri Yonsi untuk menyapanya. Karena Yonsi tidak menjawab, Choi Hyo-man mengejeknya dan membuang barang di meja Yonsi lalu mengatakan, "Kau terpilih menjadi budak kami sekarang." Dan Yonsi yang marah langsung mengeluarkan pulpennya. Lalu alur cerita dari film Make Heroes episode 1-8 pun akhirnya tamat juga.